Kan katanya kalau belajar bahasa Mandarin gajinya 2 kali lipat. Itu bener banget, karena aku juga sudah pernah menikmati dan Wih, merasakannya. Kalau saya taunya sih bukeci. Pukeci, yes. Gimana benernya? Pukeci. Pu. Karena B itu dibaca P. Oh, Nah, oke. K itu dibaca ke. Oh, ada kayak ke gitu ya? Chiral gitu kan. Jadi Ah. chiral, ke. Pukeci. Oh, coba koreksi ya. Bukeci. Yes, Oh. pukeci. Bukeci. Yes, Wah, benar. lumayan nih. Nah, gimana sih benar-benar biar tidak pernah menyerah gitu belajar bahasa Mandarin? Kalau saya, karena saya juga suka nonton drama Asia dari zamannya sekolah, itu sih saya suka. Walaupun saya awalnya, aduh ini bahasa apa ya? Saya tanya sama ibu saya, ini bahasanya apa ya gitu. Tapi saya mencoba untuk menggali, mengulas kembali, ini saya harus dapat nih, biar saya juga tidak bingung. Oke. Oke, Pak Guci, kan jago nih udah ngajarin bahasa Mandarin. Coba ajarin saya yang gampang aja coba. Gampangnya sih seperti ni hao tachia, Ni hao tachia. ni hao Artinya? ma, artinya halo semuanya. Oh, oke. Ni hao apalagi tadi? Ni hao ma, Sama juga artinya. artinya how are you. Oh, ni hao ma. Bener gak sih? Bener. Bener. Oh. Ni hao ma. Wah, keren juga. Mbak Guci, gimana sekarang kesibukannya? Kesibukannya, aktivitasnya pastinya mengajar, Oke. tetap mengedukasi, sharing bahasa Mandarin dari segala level ya, dari kindergarten sampai juga dewasa. Oh, SMA atau kuliah? Sampai dewasa Dewasa. adult gitu. Oke. Berarti emang udah lama banget ngajarnya? Bener. Berapa tahun tuh kira-kira? Kalau ngajarnya sih bisa terhitung di atas 5 tahun. 5 tahun. Lumayan juga ya. Iya, bener banget. Oke, berarti pernah ngajar di TK, dari TK mulai ya? Iya. TK untuk anak TK, terus sampai ke Usia. paling berapa usia paling besar? Prapensiun, Mas. Pensiun? Prapensiun. Jadi Prapensiun itu gimana? beliau mau pensiun usia sekitar 56 tahun. Hah? Ada yang belajar? Ada, karena kebutuhan dari perusahaan tersebut. Oh, Misalkan diberikan ada apa ya, pesangon ya gitu. Kalau misalkan misalkan bisa mengerti bahasa Mandarin. Oh, berarti itu bisnismen semuanya ya rata-rata ya berarti ya? Businessman ataupun businesswoman. Oke. Nah, menarik. Sekarang kita akan bahas, kan katanya kalau belajar bahasa Mandarin gajinya 2 kali lipat katanya. Iya, bener banget. Kalau di Indonesia, gimana tuh? Gimana? Itu bener banget, karena aku juga sudah pernah menikmati dan merasakannya. Oke, apa tuh dulu Pak? Kalau dulu itu aku penghasilannya kenapa bisa 2 digit, mengajar di berbagai tempat, Oke. seperti freelance. Jadi dari pagi sampai sore aku itu stay di sekolah. Setelah itu dari sore sampai malam misalkan private home base, ataupun juga ngisi-ngisi acara event gitu. Jadi per bulannya ya pasti ada 2 digit gitu. Mantap kali nih. Oke, nah kira-kira untuk bidang apa aja sih ini tuh yang bisa dapat 2 digit itu? Kalau Mbak kan edukasi ya, kayak Iya, ngajar lah gitu ya. edukasi. Ada yang lain nggak sih? Kalau selain edukasi di sekolah, bisa juga training development di perkantoran. Jadi Mandarin trainer di corporate, Oke. terus di perbankan, Ngapain di lalu perbankan? maksudnya di dunia perbankan di bank. Oke. Jadi misalkan bisa jadi public speakingnya dalam bahasa Mandarin sebagai beginner atau pemula, ataupun juga business conversation, ataupun juga bisa basic conversation, tergantung dari si perusahaan tersebut. Oke, Gitu. berarti benar ya gaji 2 digit tuh ya, Itu kalau bisa benar bahasa banget. Mandarin ya. Yes. Oke, nah sekarang peluangnya itu gede nggak sih sekarang? Kalau sekarang ini sih pastinya gede banget ya, karena semakin berkembang dan semakin banyak ya investor China yang telah bekerja sama perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia seperti itu. Oke, untuk jadi apa mereka rata-ratanya? Kalau di Indonesia itu seperti Mandarin translator, Oke. Ataupun juga interpreter. Itu bedanya apa tuh? Kalau interpreter itu dia menyampaikan atau menerjemahkan secara lisan. Oke. Jadi lisan bicara seperti ini. Ya. Nah, kalau translator itu dia lebih ke dokumen. Oh, oke. Dokumen, jadi harus memahami aksara Mandarin atau sering yang disebut Hanzi. Oke. Gitu.
Terus ada lagi selain interpreter sama penerima ya dokumen. Seperti ekspor import staff. Oh. Ya itu pasti ya, karena kan perdagangan bebas, Mm-mm. banyak barang-barang Dari China ya? China, termasuk bisa juga yang legal. Itu tapi tidak pasti akan ini ya, pasti akan disterilisasi gitu. Yeah. Jadi ekspor impor, jadi barang-barang dari China, made in China ya, sering kita lihat dan kita pasti menggunakannya. Terutama untuk dokumen-dokumen ini ya, kayak hukumnya lah gitu ya. Iya, Itu harus benar-benar harus ada hukum law-nya. Terus purchasing, misalnya purchasing tapi yang native speaker atau Mandarin speaker, itu pasti buat nego-nego berarti. Purchasing itu kan purchase order, ada barang beli gitu. Itu sama sih dengan ekspor impor, cuman ekspor impor ini lebih ke penggunanya. Ekspor, jadi melewati biaya cukai sampai di Indonesia itu, sampai di perusahaan tersebut itu bagaimana. Gitu. Nah, yang paling seksi lah istilahnya, gajinya gede dan kira-kira katanya di pertambangan lah ya katanya. Ya bener. Gimana tuh? Kalau pertambangan itu dia lebih ke sektornya. Kan ada sektor perikanan, pertambangan. Nah, pertambangan itu nanti itu kan secara generalnya, nanti secara spesifiknya seperti nikel, batu bara, kobalt, banyak besi. Itu tuh di Indonesia. Banyak banget. Daerah mana sih banyaknya? Kalau yang saya tahu itu di Kalimantan, misalkan di Kalimantan berarti batu bara dong ya? Balikpapan, Nunukan, dan IKN juga ya, Kamisun, karena situ banyak banget investasi ya. investor China itu yang telah menanamkan modal di IKN. Terus di Morowali nih gitu. Oh, nikel. Iya, Morowali di Sulawesi Tengah itu juga sangat hype banget ya. Dari 2 tahun belakangan ini banyak yang hiring untuk Mandarin translator, Mandarin trainer, terus purchasing, terus engineering juga, yang bekerja sama dengan perusahaan dari China atau perusahaan asing. Nah, ini kan persoalannya kan, kalau Mbak Guci ini kan dulunya emang sastra Cina kan? Yes. Itu otomatis udah jago lah. Nah, gimana kan kalau kayak saya misalnya, ada peluang nggak buat belajar? Kalau menurut saya sih belajar itu nggak ada batas ya Mas ya, karena ya yang penting setiap ada proses gitu. Gimana sih dulunya kalau kita flashback belajar bahasa selain bahasa Mandarin seperti bahasa Inggris kan emang harus banyak more practice ya. Ya, betul. Praktis. Dan saya yakin itu selagi ada komitmen, keinginan pasti bisa semuanya. Berarti saya masih ada peluang lah ya kalau pengen kerja di nikel kan. Karena yang tua aja sangat terinspirasi untuk belajar. Gimana yang masih anak muda gitu. Saya tersentak nih. Masih anak muda ya gitu. Jadi pasti ada jalan aja keluarnya. Berarti walaupun saya nggak punya basic kemampuan nggak ada pendidikan sastra Cina atau bahasa Cina, tapi masih ada ya. Yang penting belajar ya. Sip. Nah, untuk bisa sampai ke itu tuh biasanya level berapa aja sih buat bisa kerja lah gitu? Kalau di Mandarin sih untuk penerimaan ya biasanya itu akan diminta dari pihak rekrutmen itu minimal ya HSK 4. HSK 4. Minimal banget. Untuk lebih bagusnya sih sebagai standarisasi HSK 5. Oh, nih buat teman-teman yang nggak tahu, untuk Mandarin ini adalah tingkatan level bahasanya itu sampai 6 ya kalau nggak salah sekarang ya. Jadi ada HSK berapa? HSK 1 yang dasar banget, HSK 1 2. HSK 3 itu udah mengarah ke medium. Lalu HSK 4 dan HSK 5. Terutama HSK 5 itu adalah sebagai salah satu tiket masuk. Tiket masuk gitu. Kalau misalkan di perusahaan, bahkan juga di sekolah juga di bidang edukasi, itu termasuk juga salah satu persyaratan HSK. HSK berarti minimal itu berapa tuh? HSK 5? Yes, benar. HSK 5 susah gak sih? Kalau menurut aku sih ya gampang ya. Nggak gampang tapi sangat enjoy banget. Nah, kalau beberapa tahun ke belakang nih, kira-kira masih ada peluang besar gak sih buat orang-orang Indonesia nih untuk berkarir di Indonesia, ataukah peluang karir untuk di negara-negara yang menggunakan bahasa Mandarin? Ada peluang gak sih beberapa tahun ini atau sampai sekarang lah?
Kalau peluang pasti ada ya, karena siapa sih yang nggak kenal sama RRC negara yang penduduknya itu banyak banget ya, termasuk salah satu penduduk yang terbanyak di dunia. Jadi peluangnya sih banyak pasti ya, karena yang dari Amerika atau yang orang Western itu mereka juga berusaha untuk mencoba belajar bahasa Mandarin. Yes. Karena kan ya ada sangkut pautnya sih keterkaitan dengan perdagangan. Yang dimana kita mengetahui ya, kayaknya sih sepertinya sih dari dulu ya, Amerika dengan China itu pasti ada. Ya paham. Secara perpolitikan, kemudian secara ini perdagangan memang. Dan juga persaingan bisnis sekarang ini ya. Berarti memang masih banyak peluang lah ya di sana. Pastinya. Karena memang sekarang juga sih, terutama kan saya paham terkait di Jerman ya. Sekarang distribusi otomotif, industri otomotif di Jerman itu sekarang lagi menurun. Karena saingannya salah satunya China. Juga. Yes, itu pasti ada. Teknologi teknologi mereka memang ini sih. Nah keren banget. Kalau kita kerja ke Mandarin atau ke daerah itu, daerah negara mana aja sih? Kan banyak tuh ya yang menggunakan bahasa Mandarin itu kan. Nah itu yang paling, kalau saya nih sebagai ya lulusan minimal SMK lah gitu. Kan teman-teman juga ada yang lulusan SMK, SMA. Kalau SMA misalnya bisa kemana kalau ke luar negeri nih ya. Tapi kalau untuk lulusan S1 mungkin jadi penerjemah, jadi itu kemungkinan masih bisa lah ya. Kayak tadi kan ada di bagian processing, tapi harus belajar bahasa Mandarin buat point added value ya lah. Nah tapi untuk sekarang banyak teman-teman yang lulusan SMA, dari kan pada bingung nih. Sedangkan di SMA lulusan SMA SMK itu penganggurannya tingkat tinggi banget. Nah kira-kira saya tuh kalau nggak salah berapa saya lupa pengangguran kalau dulu saya dari data 2024 lalu 400 tenaga kerja untuk angkatan S1 dan S3 itu per tahun itu nganggur Indonesia. Nah sementara untuk SMA itu lebih banyak lagi. Saya update-nya lupa nih. Nah kira-kira ada nggak sih untuk lulusan SMA untuk bisa berkarir ke daerah-daerah Mandarin gitu? Kalau SMA ada ya Mas ya, terutama dia kalau misalkan ambil SMK pariwisata. Karena kan pariwisata ya nggak ada ininya ya, selalu ada upgradean baru gitu ya. Pasti ada di sektor pariwisata yang pasti ada yang baru, baik itu wisatanya, terus kulinerannya atau tempat-tempat adat istiadat gitu. Kalau SMA itu pasti ada kesempatan ya Mas ya untuk ke Tiongkok gitu. Tapi harus belajar bahasanya dulu. Gitu. Minimal lulusnya berapa? Masih HSK berapa? Kalau dari SMA ke S1 itu harus belajar 1 tahun belajar bahasa biar supaya dapat diterima di universitas yang bagus dan ternama di RRC di Tiongkok. Jadi harus benar-benar harus belajar dulu bahasa gitu. Minimal HSK-nya berapa? Berarti 4 minimal ya? Yes, tergantung dari universitas yang dituju dan memberikan persyaratan. Peluangnya abis lulus sana banyak gak sih peluangnya? Banyak banget, bisa stay di sana juga, bekerja di Tiongkok atau juga kembali ke negara Indonesia atau misalkan ke negara tetangga juga banyak. Katanya Hong Kong banyak juga ya? Yes, benar. Tapi kalau Hong Kong bahasa Mandarin sama gak sih? Sama? Beda. Oh beda lagi. Hong Kong dengan RRC beda. Tapi Mandarin juga itu kan ya? Iya, ada perbedaan dialek-dialeknya. Kata Hong Kong juga banyak banget kan orang. Saya banyak dari orang daerah Jawa Barat ya. Nah dari Jawa Barat juga yang berangkat melalui agensi gitu ya. Itu berangkat untuk bekerja di sana di Hong Kong kan ya. Itu kemampuan bahasanya minimal berapa, level berapa sih biasanya? Kalau dari sana sih HSK 4. HSK 4 tetap ya. Itu berarti HSK 4 itu wajib banget dari ya minimal ya untuk berkarir. Kalau untuk studi? Kalau studi HSK 5. Oh HSK 5 naik dikit ya? Iya, ada juga yang HSKK. HSK itu untuk apa? Untuk juga persyaratan. Ibaratnya tadi saya katakan tiket masuk nih untuk masuk ke universitas tersebut. Tapi tergantung. Di sana ada penyetaraan nggak sih? Kan kalau di Jerman itu ada penyetaraan dulu selama 1 tahun nih untuk kayak belajar bahasanya ataupun materi-materinya lah. Kalau di Tiongkok ada nggak? Kalau itu ada, ada pastinya. Berapa setahun juga? Dari lulusan SMA ada sekolah penyetaraan gitu ya setahun. Iya, jadi harus belajar bahasa dulu nih gitu. Tapi belajar di Indonesia dulu nggak? Nggak, langsung ke China. Langsung. Ada yang
1 tahun, ada yang 6 bulan, tergantung dari penyediaan providednya si universitas tersebut dan universitas yang ditujukan oleh si pembelajar gitu. Oke. Kalau udah itu baru bisa masuk S1 kampus S1 gitu ya? Yes, menjadi mahasiswa di Tiongkok. Oke. Nah, pengalaman menarik nih, pernah ngajar dulu itu berarti yang lulusan yang businessman ya. Nah, usia 40 itu sulit nggak sih? Kalau yang businessman itu sih yang tadi saya ceritakan ya Mas ya, itu yang mau pensiun, jadi sulit banget. Jadi memang harus pelan-pelan gitu aja, alon-alon ngomongnya kan, harus benar-benar spelling pronunciation-nya juga dia harus ini ya pas banget gitu, karena dia harus menyampaikan conversation itu gimana. Terus ada yang komplain juga sih, misalkan aduh Mandarinnya susah ya, ini enggak, Mandarin itu fun, gimana sih caranya, tipsnya, banyak ini aja, banyak latihan, terus ya harus confidence, terus harus good listener, jadi harus jadi dengar yang baik gitu, sehingga bisa dipraktekin, terus jangan malu untuk spellingnya ya, kalau salah bisa dirubah gitu pelan-pelan. Oke. Emang ada, saya tuh pernah denger ya, kalau bahasa Mandarin itu ada si itu kan ada beda ya? Benar-benar itu foneticsnya ya? Konsonan sama vowels. Itu tuh cara ngebedainnya kan ada si itu tuh kan cara ngebedain artinya tuh gimana sih? Kalau cara bacanya memang ada itunya ya, masih ada triknya juga. Ada misalkan Z, contoh. Z itu baca c sh gitu. Yes, ci si gitu. Nah, itu tuh artinya gimana? Sama atau beda? Pasti beda, karena bagaimana cara pengucapannya itu, ada yang lidahnya di dalam itu ditekuk, terus ada yang lidahnya naik ke atas. Itu ada sampelnya juga sih dari gambar. Ada ini. Kalau saya dulu kan anak sastra dulu ya. Yang mah ada kayak fonetiknya itu nanti lidah itu kemana gitu ya. Jadi keluar suara di situ menghasilkan suaranya itu bakal jadi maknanya ini gitu kan. Misalkan dibaca cha kayak cian cha gitu. Cha atau apa tuh? Memeriksa, cian cha gitu. Kalau saya taunya sih bukeci. Bukeci, yes. Gimana benernya? Bukeci. Karena B itu dibaca P. K itu dibaca ke. Ada kayak ke gitu ya? Chiral gitu kan. Jadi chiral, ke. Bukeci. Coba koreksi ya. Bukeci. Yes, bukeci. Bukeci. Yes, wah, benar. Lumayan nih. Oke. Nah, berarti kalau untuk saya kan masih anak muda lah ya, masih gampang lah ya. Jadi teman-teman kalau masih anak muda ya lebih baik pelajari aja, karena peluang 2 digit gaji itu memang ada ya. Fantastis banget. Terutama saya tuh tertarik sama tambang sih, karena banyak banget nih, seksi banget nih masalah tambang nih gajinya ya. Oke. Nah, selain dari tambang, berarti kan pernah ngajar juga ya? Untuk bisnismen di bidang tambang. Ada yang unik nggak sih, ngajarin siapa gitu yang agak unik gitu? Kalau unik pasti ya di berbagai aspek, misalkan mengajarkan yang BIPA teachers. Jadi saya pernah juga jadi BIPA teachers di perusahaan tersebut. Jadi investornya ingin mempelajari dan mengetahui bahasa Indonesia. Saya mendengarnya lucu ya. Kenapa? Lucu, mereka bahasa logatnya aksennya gitu beda banget gitu dengan yang jarang terdengar aja gitu. Jadi mencoba untuk mengetahuinya bagaimana sih bahasa Indonesia itu, karena menurut dia, kata orang sih gampang. Nah setelah dia pelajari ya memang gampang gitu. Nah tadi yang belajar pertambangan itu sih karyawan-karyawannya memang sama sekali tidak mengetahui dan belum pernah mendengar bahasa Mandarin itu gimana sih. Jadi aku ya awalnya bikin ice breaking, gimana sih pelan-pelan ya untuk mengajarkan sama mereka, karena kan beda daya serap juga sih Mas. Jadi iya benar. Ada yang cepet banget sekali dijelasin langsung connect gitu ya. Ada langsung mudeng gitu. Terus ada yang beberapa kali puyeng hilang gitu. Ini apa sih bahasanya gitu kan. Nah ada juga yang langsung give up gitu. Jadi ya memang ini challenge banget
dan change juga sih bagi aku sebagai BIPA teachers dan juga sebagai Laoshi ya atau Mandarin teacher. Senang sih, asik gitu ya, dapat sharing ilmu, pengetahuan, wawasan juga sama mereka. Ya pasti ada naik turunnya juga, pasang surutnya. Semangatnya Iya, merekanya juga. Duh, wopuce tahu lah gitu kan. Wopuce tahu itu apa? Pusing? Wah, aku tidak tahu. Wo tahu tong le, saya sudah pusing, saya sudah puyeng gitu. Jadi saya sebagai Laos aja ya memberikan selalu semangat, jangan pernah menyerah, pasti ada hikmahnya gitu. Oke, luar biasa. Nah, berarti setelah belajar ini kan orang-orang tuh semangat nih belajar. Nah, kira-kira bagaimana menurut pandangan Guci Lause belajar yang benar-benar kayaknya efektif banget ya untuk belajar Mandarin itu harus dari apa dulu gitu? Nah, kalau sebagai pemula atau baru banget belajar itu adalah harus mengetahui fonetiknya ya, seperti konsonan, vowels. Misalkan kalau huruf B dibaca apa, P apa. Kayak tadi ya, B jadi kayak P gitu ya? Iya, itu harus tahu dulu karena itu yang paling basic banget. Sama seperti kita juga kalau belajar dulu belajar membaca ya Mas ya. Jadi harus tahu nih huruf apa, ini digabungkan dengan ini menjadi apa. B dengan A dibaca pa. Lalu di Mandarin itu vowels itu vokal ada 6. Apa tuh kayak gimana? A, E, I, O, U, Y. Jadi ada 6 nih kita. Ada 6. Karena kalau di bahasa Inggris ya, saya misalkan itu hanya 5. A, E, I, O, U. Nah, kalau Mandarin ada U dengan tanda titik 2 di atas huruf U-nya gitu. Oke, berarti dari belajar dari awal tuh melafalkan lah ya fonetiknya lah ya. Benar. Jadi harus paham dulu nih basicnya tentang konsonan dengan vokalnya. Lalu ada juga yang dia plural dari konsonan, misalkan eng, ang, eng, ing itu banyak banget. Apa tuh? Ang, eng, ing. Jadi digabungkan misalnya huruf B plus ang menjadi pang. Dan itu ada artinya, misalkan dibikin pangcu artinya help, menolong, membantu gitu. Terus ada lagi dari konsonan plus dengan vowels, lalu tambahan imbuhan lain gitu. Wah lumayan rumit ya. Makanya nanti belajar aja pakai mentor ya. Nah setelah ini tuh ada lagi nggak kira-kira? Tipsnya banyak mendengar. Mendengar pastinya. Apa rekomendasinya? Saya pakai yang ini, pelajaran dasar bahasa Mandarin, karena diberikan bonus CD gitu. Ini produk Indonesia sih, dari Jogja sih ini ya. Nah, kalau saya tunjukin ini adalah jilid 1. Untuk basic ya? Yes. Dan ini ada bonus CD-nya. Jadi kenapa ada bonus CD? Jadi bisa mendengar sambil membaca. Jadi bisa di waktu senggang ataupun lagi di kantor atau di mana tempat kerja bisa sambil belajar. Ini jadi bisa referensi ya teman-teman untuk belajarnya buku ini. Ada lagi nggak buku-bukunya? Kalau ini sih lebih menulis ya, latihan siswa. Nah, kalau ini adalah Huayi itu adalah bahasa Mandarin. Nah, ini adalah buku latihan. Ini dari produk Beijing tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan ini bisa latihan menulis. Boleh dilihat buka isinya itu. Cara nulis ya? Yes. Jadi dia lebih banyak menulis, dan yang pastinya ini adalah full of hanse atau full of aksara Mandarinnya. Berarti ini ada jilid-jilidnya ya? Yes, benar banget. Nah itu teman-teman bisa menjadi sebuah referensi untuk belajar bahasa Mandarin. Pertama dari fonetik, yang keduanya teman-teman bisa mempelajari dari mendengarkan salah satunya dari referensi buku ini. Kalau film-film berguna nggak sih? Berguna banget. Film-film jadi gampang ya, sekarang bisa dilihat di WeTV. WeTV ya banyak. WeTV sih paling sering karena aku juga nonton dari WeTV. Film-film dari drama Asia, terutama dari Tiongkok. Jadi bisa lagi senggang atau lagi di jalan nih, lagi gabut, bisa tonton film-film drama Asianya. Gitu. Kalau untuk nulis, itu tipsnya gimana? Kan saya lihat tulisannya emang pusing ya. Ya, boleh sedikit pusing deh. Bener pusing juga. Kata Lausunya juga udah bilang pusing berarti. Tapi memang kalau secara berbicara, kemudian kayak memahami sebuah percakapan itu lebih mudah lah ya. Dibanding
penulisannya ya? Karena untuk menulis guratan Hanse atau aksara Mandarin itu ada juga step by stepnya. Jadi harus ada tahu, jadi heng bagaimana, tien, titik, ce gimana, itu banyak banget, ada puluhan dari guratannya atau radical puso namanya. Tapi kira-kira dari rekomendasinya lebih baik belajar nulis dulu ataukah belajar baca atau conversation langsung gitu? Sebenarnya sama ya, tergantung dari kebutuhannya, karena ini sama-sama saling melengkapi empat aspek. Kalau dalam bahasa Mandarin, listening tingly, lalu kalau speakingnya adalah shuo atau tu, lalu reading, dan terakhir ada writing xie hanzi. Jadi harus ada empat aspek, dan ini sejalan dan seirama. Gimana caranya, kan saya itu sekarang banyak orang-orang juga sekarang ya yang pengen naik jabatan, ya kan kata tadi juga ada ya, pengen dapat pensiun dan naik jabatan. Nah, terus gimana sih biar memotivasi? Ya jujur lah, saya melihat juga bahasa Mandarin kan sulit ya. Yes. Nah, gimana sih benar-benar biar tidak pernah menyerah gitu belajar bahasa Mandarin? Kalau dari saya sih tipsnya supaya tetap di dalam mindsetnya Mandarin is fun, Mandarin is excited, Mandarin is so interesting. Kalau saya, karena saya juga suka nonton drama Asia dari zamannya sekolah, itu sih saya suka. Walaupun saya awalnya, aduh ini bahasa apa ya? Saya tanya sama ibu saya, ini bahasanya apa ya gitu. Tapi saya mencoba untuk menggali, mengulas kembali, ini saya harus dapat nih, biar saya juga tidak bingung. Jadi itu jadi mencoba dengan nonton film ya, drama Asia, atau bernyanyi juga kalau bisa ya Mas ya. Kalau ya walaupun nggak ngerti nggak bagus-bagus banget suaranya, nggak seperti penyanyi gitu. Ya minimal di kamar ya gitu ya, nyanyi sendiri lah ya. Boleh di kamar mandi juga nyanyi, saya juga gitu dulu. Nyanyi kamar mandi pede aja gitu. Walaupun orang yang dengar tidak mengerti apa sih ini anak gitu. Tapi itu benar-benar melatih ya? Yes, jadi dari tadi nonton terus bernyanyi lagu-lagu Mandarin yang dari zaman dulu banget gitu ya. Epse, itu baru meninggal ya Barbisunya, Barbisunya kan baru meninggal. Nah itu mencoba nyanyi sepenggal kata, selirik gitu ya. Lalu untuk ada teman lawan bicara gitu loh Mas. Partner ya. Walaupun diajak aja entah dari hal kecil, daily activity. Nih Chinar, kamu mau pergi kemana? Nih Chuoshen me, kamu mau melakukan apa gitu. Kalau misalnya lisannya udah bisa, mencoba untuk menulis. Menulis pinyin namanya Mas. Pinyin itu yang dia ada konsonan dan vowelsnya. Nanti setelah dari pinyin sudah mahir atau bisa, lalu beralih ke Hanse secara perlahan-lahan. Tahapannya itu ada lagi? Seperti animasi kali ya, ada yang animasi yang dari China itu juga bisa menjadi video-video gitu maksudnya? Video-video itu kan sekarang tuh banyak banget ya. Di YouTube? Di TikTok ya. Sekarang penting gak sih ada mentor untuk belajar bahasa Mandarin atau otodidak juga bisa? Kalau itu penting banget Mas, karena harus ada yang mengarahkan ya. Ya bisa lah belajar, saya bisa belajar online, belajar sendiri atau otodidak. Tapi kalau tidak ada mentor yang memang profesional atau mentor yang sudah hiring ya agak gimana ya Mas ya, akan terhambat juga sih, jadi stuck situ. Jadi harus ada yang memang untuk bisa mengkoordinir, mengkoreksi, memeriksa gitu. Jadi terskema dan terstruktur itunya. Iya benar banget. Memang saya pernah belajar juga online tuh di YouTube gitu ya, nonton-nonton. Ya tapi acak gitu ya. Jadi kadang ini tuh polanya kayak gimana kan, strukturnya itu kayak gimana. Nah itu agak sulit sih. Memang harus benar. Memang harus ada juga butuh mentor orangnya. Gitu. Tapi mentor yang tepat tentunya ya. Bener banget, yang bisa menyimbangi semangatnya, kemampuannya. Karena setiap orang tuh punya kemampuan masing-masing ya. Yes, bener banget. Apalagi kalau misalkan golongan anak kecil ya Mas ya, anak kecil atau anak sekolah itu memang harus ada perlu mentoringnya. Mentoring untuk dia sudah bagus. Nah, more clever, more smart lagi. Tapi harus bikin have fun itu kan? Nah, itu dia. Jadi si Lause atau Mandarin teacher-nya bisa gimana sih biar supaya dia dapat terinspirasi sama si Lausenya belajar Mandarin itu. Wow, so excited kalau dengar Mandarin itu lagi senang-senangnya gitu. Bikin apapun, instrumen apapun untuk mendukung belajarnya have fun. Karena yang terpenting dari saya bisa ambil dari Mbak Guci atau Guci Lause ini adalah kita harus punya sugesti. Yes, benar harus. Jadi sugestinya selalu sugesti positif bahwa bahasa itu
gampang dan mudah. Yes. Ketika sugestinya udah oke, emang dalam ilmu psikologi juga sama sih. Kalau sugesti di awal kita mental block gitu ya, atau pasti tidak akan pernah masuk. Benar, jadi harus positive vibes ya Mas. Betul sekali. Oke. Terima kasih banyak. Oke, terakhir nih kata-kata terakhir untuk teman-teman yang pengen berkarir dengan gaji 2 digit, boleh dong kasih tip dan triknya ataukah pesan-pesannya boleh. Silakan. Teman-teman, terutama nih anak muda atau gen sandwich kali ya, Gen Z sandwich. Tuh cuan-cuan tuh. Cuan tuh. Hanya. Pasti jangan pernah ragu atau bimbang anak-anak muda zaman now. Pasti bisa. Apapun yang dilakukan, kalau ada niat, komitmen, pasti semuanya dapat tercapai. Ayo jadi ambisius nih buat ngumpulin cuan-cuan. Oke, terima kasih banyak. Bahasa Mandarinnya terima kasih itu apa? Xie. Oke. Xie Gucci Laushe. Mudah-mudahan ini teman-teman bisa menginspirasi buat teman-teman yang pengen berkarir di Indonesia maupun di luar negeri sana gitu ya. Memang banyak banget peluang untuk studi di Indonesia ataupun karir di luar negeri juga ya. Jadi saya sarankan teman-teman bisa mengikuti tip dan triknya dari Gucci Laushe dan saya Ilman. Sampai jumpa di cerita podcast selanjutnya.